Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan Islam di Asia, lebih tepatnya yaitu di negara Cina. Sebelum masuk ke pembahasan, ada pepatah yang mengatakan, "Tak kenal, maka kenalan." Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Atika Nuri Hasma, absen 3 dari kelas 12 MIPA 3. Negara Cina, atau biasa dikenal dengan sebutan negara tirai bambu. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan negara tersebut. Sebab, masuknya Islam di negara kita juga berkat campur tangan para saudagar negara di tirai bambu tersebut. Islam masuk ke Cina sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Cina mengenal Islam dengan sebutan Yi Xilan Jiao, yang berarti agama murni. Islam pertama kali tiba di Cina pada 615 Masehi yang berasal dari Khalifah Utsman bin Affan yang menugaskan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membawa ajaran ilahi ke daratan Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas diterima secara terbuka oleh Kaisar Yongwei dari dinasti Tang. Kemudian, Kaisar memerintahkan pembangunan Masjid Huaisheng atau Masjid Memorial di Kanton yang merupakan masjid pertama yang berdiri di daratan Cina. Orang Cina yang pertama kali memeluk Islam adalah suku Huiji. Ketika dinasti Mongol berkuasa, jumlah pemeluk Islam di Cina semakin besar. Sebagai minoritas di Cina, suku Mongol memberi kesempatan kepada imigran Muslim untuk naik status menjadi Cina Han. Sehingga pengaruh umat Islam di Cina semakin kuat. Ratusan ribu imigran Muslim di wilayah Barat dan Asia Tengah direkrut dinasti Mongol untuk membantu perluasan dan pengaruh kekaisaran. Pada waktu itu, banyak Muslim yang memimpin korporasi di awal periode dinasti Yuan. Para sarjana Muslim mengkaji astronomi dan menyusun kalender. Selain itu, para arsitek Muslim juga membantu mendesain ibu kota dinasti Yuan Han Bali. Pada masa kekuasaan dinasti Ming, Muslim masih memiliki pengaruh yang kuat di lingkaran pemerintahan. Pendiri dinasti Ming yaitu Zhu Yuanzhang adalah jenderal Muslim terkemuka termasuk Lan Yuwu. Pada 1388, Lan memimpin pasukan dinasti Ming dan menundukkan Mongolia. Tak lama setelah itu muncul Laksamana Cheng Ho yang merupakan seorang pelaut Muslim handal. Saat dinasti Ming berkuasa, imigran dari negara-negara Muslim mulai dilarang dan dibatasi. Cina berubah menjadi negara yang mengisolasi diri. Muslim di Cina mulai menggunakan dialek bahasa Cina, serta arsitektur masjid mulai mengikuti tradisi Cina. Pada era ini, Nanjing menjadi pusat studi Islam yang penting. Setelah itu, hubungan penguasa Cina dengan Islam mulai memburuk. Hubungan antara Muslim dengan penguasa Cina mulai memburuk sejak dinasti Qing berkuasa. Relasi Muslim dengan masyarakat Cina lainnya menjadi semakin sulit. Dinasti Qing melarang berbagai kegiatan keislaman. Umat Muslim di Cina dilarang menyembelih hewan kurban pada setiap Idul Adha. Umat Islam tak boleh lagi membangun masjid, bahkan melarang ibadah haji. Tindakan represif dinasti Qing itu memicu pemberontakan santai yang terjadi di provinsi Yunnan dari 1855 sampai 1873 Masehi. Setelah jatuhnya dinasti Qing, Sun Yat-sen akhirnya mendirikan Republik Cina. Rakyat Han, Hui, Meng atau Mongol, dan Sang atau Tibet berada di bawah Republik Cina. Pada 1911, Provinsi Qinghai, Gansu, dan Ningxia dalam kekuasaan Muslim, yakni keluarga Ma. Pada 1954, pemerintahan menjamin kebebasan untuk melakukan sholat, upacara ritual, dan budaya serta sosial. Berbagai perbandingan terhadap etnis minoritas lainnya. Mereka juga diberi kebebasan, terutama menjalin hubungan dengan Muslim di seluruh dunia dan memberikan otonomi atau provinsi khusus untuk mereka. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.